Halo pemirsa TVRI, salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Senang sekali saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menjumpai pemirsa lewat program acara Ruang Kesehatan. Dan di Ruang Kesehatan kita kali ini, tema yang menjadi tema yaitu strategi pencegahan stunting tahun 2025. Dan untuk itu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa dan sangat istimewa tentunya yang telah hadir bersama saya saat ini. Saya sebut nama beliau, Dr. Elis Rahmat Esos, MSI. Beliau merupakan Rektor Universitas Bina Taruna Provinsi Gorontalo. Dan juga bersama saya Bapak Insinyur Dianotino Tandayu, ST MRG. Beliau merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo. Halo Bapak Ibu. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Shalom. banyak ya sudah mau hadir di Ruang Kesehatan. Ya, baik Bapak Diano dan Ibu Elis. Sejauh dari kita melihat tentang stunting nih, mungkin kita akan melihat dulu gambaran bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan penduduk dan pertambahan itu terkait stunting itu sendiri. Mungkin bisa dari Bapak Diano dulu, kemudian nanti kita ke Ibu Elis. Ya, baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam jumpa bagi semua pemirsa yang boleh ada pada saat ini. Jadi sebenarnya begini, penduduk dunia itu seperti kita lihat di slide, kita itu sekarang populasi global 2024 itu ada 8,2 miliar jumlah penduduk. Ini Bapak Ibu, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Oleh karena sebenarnya dunia ini hanya bisa menampung 5 miliar idealnya. Jadi sebenarnya saat ini kita mengalami sebuah yang namanya tekanan kepada bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan kaget apabila hampir setiap saat selalu ada banjir, gempa bumi yang hampir selalu ada. Oleh karena sebenarnya jumlah penduduk dunia itu sudah melebihi kapasitas bumi itu sendiri. Ya benar. Belum lagi tentang lingkungan. Benar. Sekarang banyak hutan yang sudah mulai ditebang. Itu karena lingkungan itu juga adalah bagian kehidupan dari manusia. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Belum juga air ya. Iya. Banyak air-air tercemar oleh karena kimia. Benar. Dari pabrik-pabrik sehingga banyak ikan-ikan yang dulunya begitu segar sekarang mulai tercemar dengan berbagai larutan kimia. Bahkan saya dengar seperti di Sungai Citarum itu betul-betul sudah sangat tercemar. Sehingga ikan yang enggak banyak orang sudah mulai berpikir apabila dia ingin makan ikan yang ada dari Sungai Citarum karena itu sudah berbau katanya. Sungainya oleh karena pembuangan limbah. Juga pembuangan dari manusia septic tank. Jadi sebenarnya alam ini Bapak Ibu ini perlu kita jaga. Benar. Karena sebenarnya itu untuk kehidupan kita. Persoalannya banyak yang tidak mengerti tentang itu. Banyak orang mengabaikan. Belum sampah. Sampah plastik itu coba Bapak Ibu taruh botol aqua, pergi aja kemana-mana, misalnya taruh di depan rumah, kemudian Anda pergi ke mana lah, ke luar negeri atau kemana, bertahun-tahun Anda kembali tetap ada aquanya, karena dia proses itu 100 tahun. Jadi begitu tekanan, dan kita lihat di sini, yang 0 sampai 14 tahun itu ada 2,1 miliar. Kemudian 15 sampai 64 tahun ke 5,3 miliar, hampir 65% penduduk dunia. Di atas 65 tahun itu 0,8 miliar. Jadi tingkat kelahiran tuh jauh lebih tinggi daripada tingkat kematian. Karena di atas 65 tahun tuh hanya 0,8 miliar atau 10% dari jumlah penduduk dunia. Jadi memang itu sebenarnya ini serius, cuman persoalannya apakah banyak orang paham atau tidak. Benar. Oleh karena itu BKKBN saya kira kita bekerja untuk itu. Belum lagi tentang kemiskinan. Belum lagi kekurangan gizi. Nah, iya, betul. Itulah itu yang boleh kami sampaikan. Baik, kalau dari Ibu Elis sendiri bagaimana Bu dengan pertumbuhan penduduk dan pasti dengan terkait stunting ini sendiri Bu? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya menanggapi dan menindaklanjuti yang disampaikan tadi bahwa pertumbuhan penduduk tadi sangat-sangat menekan dan itu sangat berdampak di semua sektor
tadi disampaikan permasalahan kebutuhan yang semakin banyak penduduk, semakin banyak tentunya dampak-dampak yang dihasilkan. Tadi lingkungan dan lain-lain, kemudian kesehatan yang berdampak ke kesehatan. Kemudian juga hal ini tentu akan berpengaruh juga atau dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dari masyarakat kita, gitu ya. Seperti yang disampaikan bahwa masyarakat tahu tidak atau kita tahu tidak, paham tidak bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak panjang kehidupan kita dan generasi ke depan, seperti itu. Sehingganya pertumbuhan penduduk, kemudian perkembangan teknologi, kemudian kebutuhan masyarakat itu harus diimbangi dengan pemahaman. Benar, ya. Mungkin sebelumnya ada yang selesai gitu ya, tetapi akan ada pertumbuhan yang generasi yang akan datang yang mungkin perlu pengetahuan terkait dengan menjaga alam sekitar, seperti itu. Itu berdampak sekali gitu. Betul. Iya. Nah, untuk masalah stunting ini Pak Diano dan Ibu Elis, pasti untuk data kira-kira stunting di seluruh Indonesia bahkan di provinsi itu bagaimana sekarang sih Pak pertumbuhan dari perkembangan dari stunting itu? Karena dulu kan mungkin istilah stunting ini baru-baru mungkin sementara lagi baru naik daun nih. Dulu istilah orang tua-tua itu paling gizi kurang, gizi buruk saja. Untuk masalah stunting itu sendiri, apa sih stunting sebenarnya begitu? Jadi tanda tanya. Jadi begini, stunting itu kan sebenarnya korelasinya terhadap sebuah sumber daya manusia. Benar. Sumber daya manusia itu, jika Indonesia ingin menuju Indonesia Emas 2045, itu stunting tidak boleh ada. Wow, Karena begini, itu kan kita sebenarnya itu kekurangan gizi. Kekurangan gizi itu menyebabkan apa? Cara berpikir, kemudian pembentukan otak itu mengecil. Nah itu sangat berbahaya. Karena begini, stunting ini dia berbeda dengan narkoba. Narkoba, ketika orang melihat narkoba, dia langsung ketahuan ini narkoba. Persoalannya stunting itu dia bertumbuh seperti biasa. Dia bertumbuh, cuma dia memang kecil, pendek. Nah, berbahayanya apa? Dia sering sakit-sakitan. Dia posturnya lebih pendek dari usianya. Kemudian berat badan rendah untuk anak seusianya. Pertumbuhan tulang tertunda. Dan terjadi gangguan kecerdasan atau kognitif. Karena ternyata anak stunting itu otaknya kecil. Nah itu sangat berbahaya bagi negeri kita, Indonesia, apabila kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Kita tahu sendiri SDM yang ada di kita itu nomor kesekian. Di Asia Tenggara aja kita ini masih tertinggal. Dengan Singapura. Terus kemudian dengan stunting. Bayangkan di stunting kita tuh masih 20%. 20-an persen rata-rata nasional. Nah ini 20% rata-rata nasional dibandingkan dengan Singapura yang hanya 2 atau 3%, Thailand yang hanya 12%. Jadi sebenarnya kita mengalami sebuah bisa-bisa kita menghadapi sebuah generasi yang lost generation. Wah ini yang ditakutkan. Itu jadi sebenarnya stunting itu kenapa menjadi sebuah target prioritas nasional? Oleh karena seperti itu. Dan itu sangat berbahaya apabila 2030 kita menghadapi pasar bebas, itu kita akan ketinggalan SDM kita dengan yang lain. Nah itu sehingga nanti mengapa sekarang stunting itu begitu gencar disampaikan. Jadi kadang-kadang orang berpikir oh ya stunting, padahal itu efeknya berbahaya. Betul. Sebenarnya kan efek ini stunting bukan serta-merta langsung anak di diagnosa ini stunting gitu, tapi ada perjalanan harusnya kan Bu Elis ya. Seperti bagaimana Bu untuk menyatakan bahwa anak ini memang sudah stunting atau dia hanya gizi buruk atau gizi kurang saja. Kalau kita berbicara terkait dengan stunting itu sendiri, hari ini kita berbicara angka, tadi disampaikan 20%, tentunya yang kita hadapi jangka panjang, gitu. Bukan hanya menyelesaikan yang hari ini atau besok, tetapi jangka panjang. Apakah yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak di misalnya 20 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang, gitu. Kalau untuk kita melihat, tentunya sudah disampaikan tadi stunting itu apa, ciri-cirinya sudah bisa kita lihat. Kemudian
bukan langsung kita melihat dan langsung memperbaiki, ya, tetapi pasti kita akan mundur ke belakang. Kenapa jumlah ini tidak pernah turun, ya Pak ya? Kemudian kita pasti melihat ke belakang orang tuanya atau keluarganya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah gitu. Karena yang kita lakukan hari ini itu merancang masa depan untuk Indonesia masa depan gitu. Karena mereka adalah generasi kita. Gitu. Nah, hal ini tentunya penyelesaian misalnya masalah stunting itu dibutuhkan kolaborasi. Benar sekali. Kemudian kolaborasi ini harus semua sektor bisa terlibat. Ya, mungkin kita melihat kesehatan, dinas kesehatan gitu. Tetapi dalam hal ini BKKBN juga sangat memberikan pengaruh juga. Karena ketika BKKBN mengurus keluarga gitu, di dalamnya ada generasi. Nah, di manakah perguruan tinggi gitu atau akademisi gitu. Nah, itu butuh keterlibatan langsung, duduk bersama, memikirkan bersama data ini harus seperti apa. Tidak bisa satu sektor saja gitu. Nah, kalau di universitas tentunya kami sangat-sangat concern ya. Karena di bidang sumber daya manusia gitu. Nah, kalau di tingkat kami otomatis kita akan masuk di dalam Tridharma perguruan tinggi gitu. Itu adalah jalur resmi kami gitu. Dan sekarang program kementerian kemarin kelanjutan dari program Kampus Merdeka itu ada program berdampak. Ini selaras dengan kampus ya, kampus khususnya Unbita, bagaimana semua visi misi ya itu bisa diturunkan jadi program-program nyata, kemudian dia harus berdampak dan bermanfaat. Gitu. Untuk apa kehadiran kampus kalau kita tidak memberikan efek berdampak positif gitu. Nah, itu kita bisa masuk di kesehatan, kita bisa masuk di mungkin lingkungan, kita bisa masuk ke pendidikan ya seperti itu, hukum dan lain-lain. Jadi ini sama sekali dengan yang Bapak Diono katakan dengan Ibu Elis ya, bahwa memang harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama untuk semua lintas sektor itu sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya peranan dari BKKBN itu sendiri? Apakah sudah ada terjadi lintas sektor kerjasama seperti itu Pak untuk pencegahan stunting ini sendiri? Baik, sebenarnya begini, kami punya metode pentahelix. Pentahelix itu salah satu itu ada 5 sisi yang kita perlu kolaborasi. Pertama tentu akademisi, pengusaha, pemerintah, masyarakat, bahkan tentu dengan perguruan tinggi. Nah, itu oleh karena itu metode itu yang sedang kita coba kembangkan bersama. Nah, itu oleh karena itu kami juga mengajak Unbita bahkan perguruan-perguruan tinggi lain untuk kita bekerja sama dari sisi penelitian, sisi pendampingan, kemudian sisi untuk teknologi, bahkan pemberian gizi, mengukur kadar gizi itu kepada ini itu sebenarnya perlu. Kita saya rasa kita perlu agak lebih updating dari setiap hal karena kita agak ketinggalan dengan negara-negara maju. Jadi contohnya seperti di UK itu, kalau di Inggris itu anak kecil itu sudah ada dokter keluarga. Kemudian dokter keluarga itu mengukur apa yang harus dia makan, gulanya berapa. Nah, kalau di Indonesia kan kadang-kadang anak-anak kecil dikasih susu gula banyak-banyak, begitu besar dia diabetes. Jadi faktor-faktor kesehatan menciptakan sebuah SDM itu ternyata tidak semudah kita berpikir. Bahwa ketika kita melakukan itu ternyata ketika kita melakukan secara detail itu ternyata sangat serius. Gitu. Oleh karena itu kita lihatlah Singapura, Jepang itu kenapa SDM-nya begitu tinggi, karena ternyata mereka memang sudah merancang bahkan memperhatikan SDM mereka sejak dini. Nah, kita sekarang makanya dari stunting itu harus 1000 hari pertama kehidupan. Karena dari ibu hamil itu sudah perlu mendapatkan asupan gizi yang berkualitas. Kadang-kadang kan kita ikan itu yang sebenarnya seperti di Gorontalo ini kan ikan banyak bagus-bagus. Ada ikan didapat dijual, anak keluarganya dikasih makan super mie ya stunting lah, gitu kan. Jadi pengetahuan juga penting tentang makanan bergizi. Sebenarnya makanan bergizi itu ada juga bukan berarti dia mahal, tidak.
Ya. Tetapi ada juga yang perlu kita pahami mana ini makanan bergizi. Seperti itu. Ya, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita saat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi pertumbuhan, bagaimana sih stunting di Indonesia, bahkan di Gorontalo. Nah, sebenarnya dampak stunting ini bagaimana sih Pak? Ada kan tadi seperti Bu Elis katakan bahwa stunting ini ada waktunya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana sih dampaknya Bu? Dari Bapak Diana kemudian Ibu Elis. Ya, baik. Makasih. Jadi untuk dampak kita bisa lihat di slide ya. Untuk ada 2 sesi, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek itu pertama, terganggunya perkembangan otak. Kemudian kedua, kecerdasan yang berkurang. Ketiga, gangguan pertumbuhan fisik. Kemudian keempat, gangguan metabolisme dalam tubuh. Oke. Jadi izin Bapak Ibu, ini para penonton juga, ini salah satu bagian bagaimana kami mengedukasi kepada seluruh masyarakat. Ini jangka pendek ini itu sampai umur 2 tahun, 2 tahun seorang bayi. Oleh karena itu 1000 hari pertama sebelum 2 tahun, itu dia perlu mendapatkan gizi yang baik. Ya, Apabila itu lewat 2 tahun, ini yang terjadi jangka panjang. Pertama, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Jadi ketika dia belajar dia nggak tahan. Kemudian izin Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mungkin dapatkan orang yang suruh A dia bikin B.